kabarnya nih, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, salam pramuka. Ya Ustaz, ini juga Ustaz pramuka. Ya, jadi ngomong-ngomong, Arti dan Ustaz Mansur ini satu alma mater sobat. Ya, bedanya kita nggak di tahun yang sama, luar biasa. Ini Ustaz Yusuf Mansur atau Ustaz Mansur? Ustaz Mansur tahun. Ada hubungannya dengan Ustaz Yusuf Mansur nggak, Ustaz? Ya, sama-sama panggilannya Ustaz Mansur ya. Jadi Ustaz Mansur ini ketua di Majelis Misbahul Muslimin ya Ustaz ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sobat pembelajar? Baik-baik itu kan? Yang pastinya tetap semangat, tetap strong ya, tetap kuat. Jaga kesehatannya sobat, jangan lupa patuhi protokol kesehatannya, ingat 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sobat sering-sering. Upayakan dengan sabun dan air mengalir sobat. Ya, ketemu di Maret 2021 ya. Hari ini barengan Abdi ada program baru ya. Kalau sebelumnya sobat sudah ngikutin program baru kita di Maret 2021, ada kejar ya sobat ya. Kelas mengajar ya, yang bergantian para Dewan Guru Madrasah Aliyah Muallimin Unifah Medan memberi pembelajaran di radionya kita, pastinya menginformasikan hal-hal yang bisa menjadi masukan untuk sobat pembelajar semuanya dalam hal pembelajaran, menginspirasi pastinya, dan mengedukasi. Ya, hari ini di hari Rabu ada program baru nih yang perdana di Maret 2021. Abdi mau sampaikan ke sobat pembelajar dengan narasumber yang pertama pula ya, setelah beberapa saat mungkin radio kita vakum ya, program cerita sobat, ceramah inspiratif Ustaz. Oke. Yang ngomong-ngomong soal Ustaz ya, pastinya hari ini Abdi nggak sendirian, ada Ustaz Mansur yang sudah bersama kita di studio radio kita. Apa kabarnya nih Ustaz? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, salam pramuka. Ya Ustaz, ini juga Ustaz pramuka ya. Jadi ngomong-ngomong, Abdi dan Ustaz Mansur ini satu alma mater sobat ya. Bedanya kita nggak di tahun yang sama masuk. Jadi Abdi ini masuk di tahun 97, tamat tahun 2000 di Madrasah Aliyah Muallimin. Kalau Ustaz tahun 96 saja ya. Ya, 96 tamat tahun 99. Jadi satu alma mater nih, mengabdikan diri di Madrasah Aliyah Muallimin Unifah dengan cara yang berbeda ya. Mudah-mudahan nanti ke depan insyaallah Ustadz akan lebih sering ketemu dengan kita di Mas Muallim Radio belajar dengan konten-konten yang positif ya Ustadz ya. Ya, sebelum kita bicara-bicara nih Ustadz, karena konten kita juga judulnya cerita. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Ustadz. Ya. Ustadz juga ketua ya Ustaz ya di Misbahul Muslimin ya. Ketuaan. Misbahul Muslimin itu apa ya Ustaz ya? Boleh dikenalkan ke kita sedikit Ustaz ya. Majelis Misbahul Muslimin namanya. Di situ majelis yang berkumpulnya ustaz-ustaz. Oke. Ada sekitar 30 ustaz kami di dalamnya itu, dan memang misi utamanya itu adalah dakwah. Ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Ustaz ketuanya. Luar biasa. Ini Ustaz Yusuf Mansur atau Ustaz Mansur? Ustaz Mansur tahun. Ada hubungannya dengan Ustaz Yusuf Mansur nggak? Ya, sama-sama panggilannya Ustaz Mansur ya. Jadi Ustaz Mansur ini ketua di Majelis Misbahul Muslimin ya Ustaz ya. Ya, di Sumatera Utara. Dan masih aktif juga di PC Ustaz ya, dengan cabangnya. Halo ya. Kecamatan Medan Amplas sebagai ketua. Jadi selain ketua Majelis Misbahul Muslimin, Ustaz Mansur juga sebagai ketua pimpinan cabang di Medan Amplas. Ya, ya. Itu sobat ya, kenalan kita singkat dengan Ustaz Mansur, yang pastinya untuk sobat pembelajar yang udah ngikutin Mas Muallimin radionya kita, pastinya udah nggak asing karena Ustadz ini sudah pernah tayang di konten sebelumnya ya, konten radio podcast ya. Radio podcastnya kita atau Alpod sudah pernah juga menghadirkan Ustadz Mansur ya. Nah, kali ini Ustadz Mansur akan bercerita tentang apa, nanti kita dengerin ya. Tapi tadi kita sedikit ngobrol di awal, kita hari ini mau bahas soal miras Ustadz ya. Miras ini kayak komar ya, minuman keras kayak lagunya Raden Haji Omah Irama, kayak Omah Irama ya.
Ya minuman keras. Ya udah deh, ketimbang dengerin Nabi nyanyi nggak ada faedahnya juga ya. Kita dengarkanlah pencerahan dari Ustaz Mansur, karena Nabi juga sobat belajar pastinya perlu disegar-segarkan kembali nih Ustaz. Seperti apa bahasan miras ini yang perlu kita pahami sehingga kita tahu nih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuh. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan kepada saya oleh apa namanya, Kak Abdi ya. Siap, Adinda juga nggak apa-apa. Kak Abdi tadi dah menyampaikan bahwasanya kita sore hari ini cerita ceramah inspiratif Ustaz. Ya, kita namanya judulnya cerita, berarti kita cerita-cerita. Siap. Tapi cerita-cerita yang bermanfaat, yang menjadi inspiratif bagi kita bersama mungkin. Yang ingin saya ceritakan pada sore hari ini berkaitan tadi tentang miras, tentang minuman keras. Ada juga sih minuman keras yang boleh kita minum. Es batu. Es batu itu kan minuman keras juga Ustaz. Tapi itu minuman keras yang masih boleh. Tapi ini akan minuman keras yang mengandung alkohol, yang disebut juga di dalam agama itu disebut dengan khamar, yang memabukkan. Kita berangkat dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuh, kata Allah. Ya, artinya sesungguhnya khamar, berjudi, wal ansab itu permainan menyembah berhala, azlam permainan anak panah, rijsum min amalis syaiton, ini adalah perbuatan yang keji, yang dimana ini adalah perbuatan dari syaitan. Maka Allah mengingatkan kepada kita, fajtanibuh, jauhi kamulah itu. Maka ini kata Allah di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya itu adalah khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan, yang kita sebut dengan miras. Tadi setiap yang memabukkan itu berarti dia haram, karena dia itu adalah pekerjaan setan. Sudah jelas bahwa setan ini kan disebutkan Allah adalah musuh kita yang paling nyata. Karena Allah juga banyak mengingatkan kepada kita, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi musuh kita di dunia ini adalah setan. Makanya kalau kadang kita udah disebut setan kau, kan marah juga kita kan, karena memang itu dia musuh kita itu. Maka musuh kita yang nyata itu adalah setan. Maka diperintahkan kita itu menjauhi. Berarti kan ada yang tidak baik kan di dalam khamar itu. Memang ada sebagian orang menganggap itu kan hanya sekedar minuman. Ada yang menganggap itu sekedar minuman adat istiadat, penghangat tubuh, ada penghangat tubuh. Nah, padahal di dalam kitab ini, kitab Jauhurul Ma'hub ini, ada juga dikatakan bahwa ketika kita minum
dia tidak memabukkan, maka terhalang amal ibadah kita pun tertolak. Walaupun tidak memabukkan. Walaupun dia tidak memabukkan, tapi jenisnya itu jenis yang khamar. Jadi maka memang Allah itu sudah sempurna mengingatkan kepada kita bahwasanya ini memang adalah perbuatan setan. Kalau setan ini kan dengan beraneka ragam dia menggoda kita. Seakan-akan kita lihat perbuatan itu bagus, padahal itu sebenarnya tidak bagus. Maka kita jangan sepele dengan setan ini sebenarnya. Setan ini kan anak keturunan anggotanya iblis, induknya itu kan iblis. Kita ketahui kalau di dalam kisah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa iblis ini sebelum diciptakannya manusia itu dia adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, berilmu tinggi. Tapi karena dia tidak mengikuti perintah Allah, maka dia diusir. Karena kesombongannya itu, maka dia diusir dari surga dan ditetapkan dia menjadi makhluk Allah untuk menghuni nerakanya Allah. Pengikut-pengikutnya itu adalah setan. Maka pekerjaan khamar itu adalah pekerjaan setan, maka dijauhilah itu. Itu yang diingatkan Allah kepada kita. Jadi peringatan Allah ini juga ada tertuang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, wa qala alaihi salam, al khamru ummul khobais, faman syaribaha lam yuqbal solatuhu arba'ina yauman, fa immata wahiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Artinya, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula, ini karena memang kitabnya ini kan kitab yang bahasa Arab Melayu, jadi bahasanya mungkin saya bacakan ini memang bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu. Jadi nanti kita memahami, kita akan jelaskan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula arak itu ibu segala kejahatan. Ini kata Nabi. Bahwasanya khamar atau arak di sini ibu segala kejahatan. Maka barang siapa meminum arak itu atau meminum khamar itu, tiada diterima akan sembahyangnya atau sholatnya 40 hari. Maka jika mati ia, padahal ia di dalam perutnya, minuman tadi udah dalam perutnya, niscaya matinya itu seperti kelakuan matinya orang jahiliyah. Jadi ini kata Nabi. Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya khamar itu adalah induk dari segala kejahatan. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita sudah meminumnya, mati kita dalam keadaan khamar itu sudah masuk ke dalam perut kita, maka mati kita itu seperti matinya orang jahiliyah. Kan bahaya itu. Ibu dari segala kejahatan. Kalau kita minum dalam hadis tadi itu, maka sholat kita itu tidak diterima amal ibadah kita selama 40 hari. Jadi sia-sia kan pekerjaan kita. Sekalipun tidak memabukkan, iya, karena mungkin sudah terbiasa dianya. Sangat terbiasa. Tapi karena itu khamar, jadi kita minum tidak diterima 40 hari sholat kita itu. Jadi percuma. Kadang-kadang kan ada orang juga seperti itu kan. Sholat juga, mabuk terus. Jadi sholatnya dalam keadaan mabuk. Itu mana sholat dalam keadaan mabuk? Tak terbayangkan juga ya. Jadi maka itu kata Nabi mengingatkan induk dari segala kejahatan. Kalau Kak juga mungkin pernah teringat waktu masuk sekolah dulu, mungkin ustaz-ustaz kita juga pernah bercerita sama kita bagaimana kisah ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ketika itu dia menjauhkan diri dari hal keramaian karena dia memang setiap hari dia beribadah kepada Allah. Tapi ketika itu dia keluar dari tempat ibadahnya itu, inginlah melihat keramaian kehidupan luar, ingin dia menikmati kehidupan luar. Ketika dia berjalan, dia bertemu dengan seorang
perempuan cantik, namanya dia seorang laki-laki juga yang normal kan begitu, manusiawi, bertemu dengan seorang yang cantik, ternyata seorang perempuan yang cantik ini dia itu kalau cakapnya seorang pelacur gitu kan, seorang pezina, tuna susila. Jadi diajaklah laki-laki yang ahli ibadah ini ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, lalu ditutup pintu rumah itu, lalu laki-laki ini dia ditawarkan, yang pertama ditawarkan diri perempuan itu, kau boleh lakukan apa saja pada diriku gitu. Lalu apa kata laki-laki itu, itu perbuatan dosa besar, aku tidak mungkin melakukan. Lalu ada anak kecil di dalam rumah itu, kalau begitu bunuh aja anak itu, kadang anak itu nggak ada manfaatnya, itu juga dosa besar. Lalu yang ketiga ada ditawarkan juga sama perempuan ini, ada sebuah arak, khamar, kalau nggak minum aja lah itu, kalau setelah minum itu nanti kan itu kan bukan dosa besar. Lalu dia berpikir, oh ini kan dosanya dosa kecil, minum aja lah. Ternyata diminumnya sampai dia memabukkan. Ketika dia sudah mabuk, lalu dilihat perempuan itu, ya namanya tadi hasratnya apa, dia diberzina dengan perempuan itu. Karena sudah di luar kesadarannya. Karena di luar kesadarannya sudah mabuk, namanya sudah mabuk. Lalu setelah itu dilihatnya, setelah dia selesai dengan wanita itu, dilihatnya anak kecil itu, seakan-akan dia merasa anak kecil ini terbayang-bayang dia nanti akan mengadu, bahwasanya takut dia kepala anaknya dia akan mengadu kepada orang lain bahwasanya dia sudah berzina. Diambilnya pisau lalu dibunuhnya anak itu. Jadi kan itulah tadi yang dikatakan Nabi tadi kan, induk dari segala kejahatan. Kalau sudah mabuk, hilang ingatannya, ya apapun dikerjakan. Jangankan tadi perempuan, omaknya sendiri pun mungkin bisa dibunuh. Karena sudah tidak di kesadarannya lagi. Iya, di luar kesadarannya. Makanya itulah yang diingatkan Allah, diingatkan Nabi. Allah tadi mengingatkan bahwasanya itu min amali syaitan, sedangkan Nabi mengingatkan bahwasanya itu ummul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Jadi khamar ini juga bukan kita pandang hanya sekedar minuman saja. Hal-hal yang memabukkan sekarang kan banyak jenisnya. Salah satu diantaranya itu yang keren sama anak muda sekarang, sabu-sabu. Atau yang kalau kita melihat di perempatan jalan, lem kambing, Ustaz. Ya, ngelim. Wah, dihisapnya tengleng benar. Iya kan? Begitu dihisapnya hilang ladarnya terus. Nah, itu kan juga termasuk itu. Maka kita itu apalagi sebagai generasi muda, kalau kita mau mencapai suatu cita-cita yang sudah kita cita-citakan sekarang ini supaya terwujud di akan datang itu, inilah salah satunya dihindari dari hal-hal yang memabukkan, khamar, narkoba. Narkoba ini kan banyak juga jenisnya kan, apalagi sekarang ini sabu-sabu, apalagi pil-pil lah, apa namanya, ekstasi. Jadi itulah merusak moral, masa depan juga rusak. Kalau sudah kecandu, apalagi kecandu, pasti dia akan mengalami 3 om, ya kan? Yang pertama apa itu? Bohong. Udah pasti. Karena udah candu dia bohong. Lalu yang ketiga, yang kedua, Ustaz. Yang kedua cepat-cepat. Sengaja kan ya. Yang kedua nyolong. Tadi udah bohong dan nyolong, ya kan? Kalau udah nyolong, apa aja dia pokoknya isinya di duit. Panci bolong pun dijual gitu kan. Yang penting jadi duit. Untuk memenuhi hasratnya itu karena sudah kecanduan. Lalu yang ketiga apa? Bengong aja. Kalau udah nggak make dan bengong aja. Udah kayak ayam kena tulup kalau kita bilang orang Medan. Iya. Jadi itu makanya Nabi mengatakan itu induknya dari segala kejahatan. Allah tadi juga min amali syaitan, maka jauhilah itu. Kita sebagai apalagi adik-adik sebagai generasi muda, kami mengingatkan juga itu dihindarkanlah, jauhkan, karena memang
cita-cita kalian sekarang ini bisa terwujud, jangan kalian rusak dari hal-hal yang memabukkan, khamar, apalagi narkoba. Kalaulah sempat ini dilakukan, maka rusak, buyar semua cita-cita, apalagi harapan orang tua juga akan rusak. Mungkin ini aja kan cerita-cerita kita. Ya, sudah sampaikan Iya. yang boleh kita nyebutnya mirasan tidak saat ya, karena tadi sudah menyinggung sedikit soal narkoba ya. Seperti lagunya Raden Haji Roma Irama dari yang aku bilang ya, Roma Irama, minuman keras dan narkotika. Jadi memang kalau tidak ada manfaatnya, kenapa harus dicoba-coba ya kan gitu ya. Walaupun kita perlu mengenal supaya ketika kita sudah tahu dan mengenal, kita bisa menghindarinya kan itu saja. Makanya kalau mengenal boleh, maksudnya mengenal itu kan kita untuk menghindari. Siap. Kadang-kadang sekarang ini karena kita nggak tahu, Iya. di apa namanya Benar, itu kita ke tokoh Ustaz. Ke tokoh, ya nggak apa-apa, pasti paham lah sobat pembelajar ini. Ke tokoh itu, kita pikir itu biasa-biasa saja makanan atau serbuk apa begitu ya. Ternyata mengandung unsur psikotropika, narkotika dan sebagainya. Luar biasa. Ya, nggak terasa Ustaz. Jadi hampir apa ya, singkat memang pembahasan kita sudah hampir setengah jam kita cerita. Ya mudah-mudahan menginspirasi, karena pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah miras itu dikatakan induknya kejahatan Ustaz ya. Iya. Maka anaknya pasti kejahatan-kejahatan kecil yang lain akan muncul. Bahkan kejahatan yang tidak kalah besarnya bisa jadi Ustaz ya. Karena tadi contohnya yang saya sampaikan, dia menghindari, tidak mau berzina, dia kan tidak mau membunuh, dia lebih memilih hanya minum minuman keras saja karena mungkin dia berpikir itu mudaratnya sama dia saja kecil saja. Tapi ternyata ketika dia sudah mabuk, hilang kesadaran, semua dilakukan. Nauzubillah. Ya luar biasa, sobat pembelajar. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ini kembali mengingatkan kita saja ya. Kita harus menyegar-nyegarkan kembali memang pemahaman kita tentang agama. Yang pastinya ini Ustaz, ini kan sedang masa pandemi ini. Jadi kita perlu mengingatkan juga nih untuk sobat pembelajar, selain jaga imun, jaga iman juga. Iya Ustaz ya. Imun dan iman. Ya jadi kalaupun kita sehat tetapi ternyata kita tidak istiqomah, imannya kita malah, memang kan Ustaz ya, iman kuat jadi tetap kan terus ya. Jadi ingat-ingat juga awak pelajaran madrasah dulu. Kadang nambah. Ya, cuma harapan kita janganlah pulang sering-sering kurang Ustaz. Tambah. Nah, dengan menyaksikan atau mendengarkan serta mengikuti program Dimas Mualimin Radio, mudah-mudahan bermanfaat, karena kan sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat saat ini. Jadi jangan lupa sobat, ikuti terus di Mas Mualimin Radio, radiostream 123.com, link radionya kita. Jangan lupa juga ikuti di Facebooknya kita, Aliyah Mualimin Unifah. Tayangan di YouTube-nya kita juga Aliyah Mualimin. Silahkan dijadikan inspirasi, karena pastinya Mas Mualimin Radio, radionya pembelajar, informatif, inspiratif, dan edukatif gitu. Tapi by the way Ustaz juga aktif di medsos ya? Aktif, masih Ustaz ya? Ustaz juga punya konten YouTube loh. Boleh kita promote sekali lagi Ustaz? Ustaz Daud Dakwah TV. Nanti tim editingnya diedit ada di layar ya. Ustaz Daud Dakwah TV ya. Apa di YouTube ya. Dia juga ngikutin itu, gak sendirian Ustaz itu ya, bersama Bu Hati ya. Yazid ya. Karena pastinya kita perlu melahirkan generasi baru saja. Dan hari ini yang terdekat ya keluarga, anak gitu saja. Luar biasa. Ya kita berdoa Ustaz, semoga Ustaz tetap sehat, sehingga tetap bisa menjalankan dakwah. Sukses terus untuk Majelis Misbahul Muslimin, sukses untuk Al-Wasiyah yang Ustaz juga sebagai ketua di pimpinan cabang. Dan untuk sobat pembelajar, ingat menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan sering-sering dengan air mengalir kalau perlu. Ingat 3M, ingat juga mualimin. Tiga M Ustaz, mualimin. Ketemu lagi di program-program yang pastinya memberi informasi, menginspirasi, dan mengedukasi. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi dari Mas Mualimin Radio sudah
ikut serta Ustaz berdakwah walaupun singkat Ustaz ya. Semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, bye. Izin Bang, aku memperhatikan Al-Jauhari Al-Jauharul Mauhu Al-Jauharul Mauhu Al-Bahadur dulu. Melayu. Kalau judulnya Arab, tapi dalamnya adalah Arab Melayu. Inilah kitab ini kita Yang pertama, benar. Larangan Asep. Ini pun kami kaji-kaji ulang lagi sama Ustaz-Ustaz itu.